Shalom, bersyukur kepada Tuhan, kami dari Majelis Jemaat GKI Getsemani bisa menjumpai jemaat sekalian melalui ibadah minggu online kali ini. Semua karena kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kita senantiasa dikuatkan dalam menjalani kehidupan kita, secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih ada di sekitar kita. Baiklah saudara-saudara, kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan NKB nomor 5 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kedua, jemaat diundang berdiri. Nyanyikanlah Kau Allahku, setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Silakan duduk kembali. Dari sengsara sakit dan
Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih karunia dan berkat-Mu. Ya Tuhan, berikan dalam kehidupan kami, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Berkenanlah Tuhan atas hidup kami, manakala saat ini kami bersekutu, menaikkan kidung sembah dan doa kami. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, dan bimbinglah kami dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita saat ini sesuai dengan Almanak Nas GKE, tertulis di dalam 2 Samuel 1 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 27 dengan perikop ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. 2 Samuel 1 ayatnya yang ke-17. Ratapan Daud dengan Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayaanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon. Supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin. Supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri. Perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat 29. Sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon hikmat Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga firman Tuhan ini benar-benar kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami memohon di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat 29 dengan perikop Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, merasakan perasaan takut, khawatir, dan cemas ketika berhadapan dengan keadaan yang menderita, keadaan yang susah dan nyaris tidak ada harapan. Itu adalah hal yang biasa terjadi. Semisal di saat kita atau orang yang kita kasihi dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang kritis, dan bahkan dalam suasana duka cita karena meninggalnya orang yang kita kasihi, maka rasa takut, khawatir, cemas itu seringkali atau bisa saja terjadi dan kita rasakan. Tetapi saudara-saudara, cerita Yairus dan juga perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya yang diceritakan dalam nas ini memberikan pembelajaran yang sangat luar biasa sekali bagi kita sekalian. Berhadapan dengan keadaan yang demikian, kekalutan, kehilangan, kecemasan, dan kekhawatiran tidak membuat mereka kehilangan pengharapan, bahkan percaya mereka pada kuasa Tuhan. Manusia boleh menganggap bahwa keadaan yang sulit menjadi jalan buntu atau tidak ada harapan lagi. Seakan-akan tidak ada jalan keluar atau bahkan mungkin ini sudah jalan terakhir. Tetapi saudara-saudara percaya kepada Yesus akan selalu menghadirkan pengharapan, selalu membangkitkan harapan seseorang. Sebab benar bahwa kuasa Tuhan itu melampaui akal atau logika kita manusia. Pada saat kita merasakan sesuatu tidak mungkin, tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, pengharapan itu akan tumbuh dan memberikan kekuatan bagi kita menghadapi keadaan yang sulit.
Saudara-saudara, Yairus percaya pada kuasa Yesus sekalipun keadaan sudah sangat tidak mungkin karena anaknya dikabarkan telah mati saat ia dalam perjalanan menjumpai Yesus. Dan perempuan yang telah sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya itu juga percaya pada kuasa Yesus sekalipun 12 tahun ia jatuh bangun untuk berjuang untuk kesembuhannya, tetapi ia dengan percaya pada Yesus, dengan menjamah jubahnya Yesus pun, dengan imannya yang kuat, ia pun mendapatkan kesembuhan. Saudara-saudara, keadaan sulit yang dihadapi oleh Yairus dan oleh perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan itu tidak menyurutkan hati mereka yang percaya. Mereka terus meminta kepada Tuhan. Meskipun sulit, mereka pun tetap berusaha. Bahkan ketika perempuan itu tidak memiliki kesempatan untuk berlama-lama dengan Yesus, ia mengimani meskipun hanya dengan menjamah jubahnya saja, ia akan mendapat kesembuhan. Saudara-saudara, apa yang mustahil bagi manusia, bila diimani dengan sungguh-sungguh, seberapapun sulitnya, seberapapun berat dan tidak mungkinnya, mujizat itu bisa saja terjadi. Apa yang mustahil bagi manusia, apabila diimani, bahkan bila manusia yang lainnya yang berada di sekitar kita mengatakan sebuah kebodohan apa yang kita lakukan, jangan pedulikan itu, imani saja. Maka seberapapun beratnya, apabila kita memiliki iman, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kesembuhankah, kesuksesankah, sesuatu dapat berjalan dengan baikkah, dan apapun itu saudara-saudara imani bahwa kuasa Tuhan itu nyata bagi setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya. Saudara-saudara, apapun yang saudara hadapi saat ini, bahkan di saat saudara merasa sudah tidak ada harapan karenanya, jangan pernah menyerah. Jangan biarkan keadaan itu menyurutkan iman saudara pada kuasa Yesus. Terus saja berpengharapan kepadanya. Siapakah yang mampu membatasi kuasa Tuhan? Tidak ada, saudara-saudara. Tuhan berotoritas dalam kuasanya. Yang membatasi kuasa Tuhan itu hanya ketidakpercayaan kita. Maka terjadilah seperti apa yang kita pikirkan. Namun apabila kita mengimani kuasa Tuhan itu melampaui segala kuasa yang ada di muka bumi ini, maka terjadilah kuasa Tuhan itu dalam hidup kita, cepat ataupun lambat. Kiranya Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Jangan pernah berhenti berpengharapan kepada Tuhan, berimanlah kepadanya. Amin. Mari saudara-saudara, kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ampuni kami Tuhan, apabila perjalanan hidup kami yang sulit, berat, yang membuat kami merasakan bahwa tidak ada jalan keluar dan ini adalah jalan terakhir. Kami melupakan Tuhan. Kepercayaan kami kikis dan sirna. Sehingga hidup kami merasakan penderitaan yang sangat luar biasa, semakin menderita. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kami bahwa dalam keadaan apapun juga, sesulit dan seberat apapun juga, setakut dan segentar apapun juga ketika kami menghadapinya, jangan biarkan itu semua menghilangkan percaya kami, iman kami kepada kuasa Tuhan. Sehingga semakin berkobarlah pengharapan kami dalam Tuhan. Dan apa yang tidak mungkin bagi kami manusia, kuasa Tuhan melampaui apa yang kami pikirkan, melampaui logika kami, dan kuasa Tuhan mampu terjadi dalam hidup kami. Jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu yang hidup ya Tuhan. Bersama dengan ini juga kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, tiada yang tertinggal sedikit pun, untuk kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati orang-orang yang kami kasih dan yang mengasihi kami. Berkati hidup kami, berkati diri kami, rumah tangga dan keluarga kami, pekerjaan dan usaha kami. Apapun yang kami hadapi, bahkan apapun yang kami rencanakan, kami pertaruhkan dalam tangan kasih setia Tuhan. Kami percaya Tuhan merancangkan kebaikan dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di muka bumi ini. Secara khusus jemaat Tuhan yang ada di Jemaat GKI Getsemani Palangkaraya. Sekalian kami mengikuti ibadah secara online pada saat ini ya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati kami apapun yang menjadi gumul juang kami. Bagaimanapun keberadaan kami. Kami percaya Tuhan Engkau ada dalam kehidupan kami. Memampukan kami untuk terus memuliakan Tuhan dalam setiap rema kehidupan ini. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan gereja Kalimantan Evangelis. Kami menyerahkan gereja-gereja yang nama Tuhan dikumandangkan. Biarlah Engkau menaruhkan hikmat, Roh Kudus Tuhan, untuk memperlengkapi setiap orang yang memberi diri untuk melayani. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ada banyak orang yang mengaku dan mulut bibirnya serta kehidupannya Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menyerahkan hari-hari kehidupan kami selanjutnya. Secara khusus di tengah-tengah pandemi ini yang terus kami harus berjuang melawan arus. Sehingga kami terus dapat berjalan. Meskipun harus tertatih-tatih, kami percaya ada Tuhan yang menopang kami. Sehingga bagaimanapun kesulitan kehidupan yang kami harus hadapi, kami boleh menghadapinya dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur dalam persekutuan ini. Kami akan menyatakan syukur kami dengan menyerahkan persembahan kami. Kiranya apa yang kami persembahkan diberkati oleh Tuhan untuk dapat dipergunakan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Doa kami jauhlah daripada sempurna. Namun kami percaya Engkau adalah Maha Tahu ya Tuhan. Engkau adalah Maha Pengasih. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami manusia. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nas pengantar bagi kita dalam memberikan persembahan tertulis dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-9. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Seraya kita mempersembahkan persembahan kita, kita menyanyikan NKB nomor 196. Ku beroleh berkat. Yang tak kunjung lenyap, yang
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang kita sekalian untuk berdiri, kita mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat Tuhan. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Terpujilah Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat dari kami. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata mencarimu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku menutup mata mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku
bata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu.